认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa nyata dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi dalam hidup ini, yang Kau izinkan, dan kami percaya semua ada dalam kedaulatan-Mu. Saat ini kami akan masuk untuk memulai ibadah online. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasih adalah salah satu dari sifat Allah yang kekal. Dan karena kasih-Nya akan manusia yang diciptakannya sesuai dengan gambarnya, Ia rela turun menjadi sama dengan manusia. Bahkan karena kasih-Nya, Ia rela mati guna menebus dosa kita semua. Kasih-Nya tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Jemaat, kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur karena kita dipilih, kita telah ditebus dan dikuduskan. Mari kita naikkan pujian dan sembah kita hanya baginya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah
Saudara-saudaraku, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dengan jiwa yang haus, sama seperti rusa yang selalu rindu akan aliran air, demikian pula kita rindu akan firman-Nya. Puji nama Tuhan, hari ini mengucap syukur buat waktu yang baik yang masih Tuhan izinkan untuk setiap kita datang dan kembali berbakti, sekalipun mungkin masih dalam keadaan ibadah online, karena kita masih dalam situasi PSBB atau new normal, kita masih dalam situasi social distance,
dan juga physical distance. Namun kita percaya Tuhan kita, Allah kita tak dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh batasan-batasan fisik manusia. Maka dimanapun kita berbakti hari ini, kita percaya Tuhan ada untuk berbakti bersama dengan kita di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah komunitas kita masing-masing. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya Fandi Stefan bisa melayani jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Siapkan hati kita semua, kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Hari yang baik buat setiap kami untuk datang kembali dan berbakti. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kami. Roh-Mu yang kudus ada bersama-sama dengan kami, dan setiap perkataan firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami renungkan akan menjadi firman yang hidup, menjadi satu rema dalam kehidupan kami, dan kembali menguatkan iman kami untuk kami tetap melangkah melewati hari-hari yang mungkin banyak tantangan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada buat kami, Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan, Engkau akan lakukan yang terbaik bagi setiap kami tepat pada waktunya. Kami siap buat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya ingin ambil firman Tuhan hari ini dari Markus 4 ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan buat Anda semua. Angin ribut diredakan. Itu tema daripada perikop yang akan kita baca. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman Tuhan hari ini saya memberikan tema berjalan bersama Yesus melewati angin topan. Bagaimana kita bisa mengayuh perahu kehidupan kita di tengah-tengah lautan luas, sementara ada angin ribut, angin taufan menghantam, melanda perahu kehidupan kita. PSBB ini Bapak Ibu sekalian, sedikit banyak pasti mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi anak-anak sekolah. Mereka harus sekolah dari rumah, kemudian bapak-bapak profesional, kita semua bekerja juga dari rumah. Mungkin sebagian sudah kembali masuk kantor hari ini, namun masih belum senormal dulu sebelum ada pandemik ini, sehingga masih banyak keterbatasan. Dan mungkin juga sebagian kita kena dampak secara ekonomi, mungkin ada pemotongan gaji sekian persen, omset turun sekian persen, kemudian bonus nggak turun, ya gaji nggak naik tahun ini, dan sebagainya. Jadi sedikit banyak itu memberikan sebuah dampak dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, ada satu ayat berkata, "Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa." Katakan biasa. 2, 3. Biasa. Kenapa saya katakan biasa? Kenapa firman Tuhan katakan biasa? Karena yang mengalami bukan cuma kita, bukan cuma keluarga kita, bukan cuma gereja kita, bukan cuma kota kita, bukan cuma negara kita, tapi seluruh dunia kena pandemik ini. Seluruh dunia mengalami
tantangan yang sama seperti kita. Well, kalau cuma kita yang alami, itu pencobaan luar biasa. Kalau cuma Anda yang alami, itu pencobaan luar biasa. Kalau cuma kelompok kita yang mengalami, itu pencobaan luar biasa. Namun kalau semua orang mengalami, maka ini sebetulnya hal yang biasa karena dialami oleh semua orang. Maka bukan cuma kita, bukan cuma saudara, bukan cuma saya, bukan cuma kita. Semua orang mengalami. Artinya ini adalah pencobaan yang biasa. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Cara kita menyikapinya ini akan membawa dampak biasa-biasa saja atau luar biasa satu saat nanti. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa ini adalah cerita di mana murid-murid bersama dengan Yesus berperahu ke tengah danau, lalu mengalami angin ribut. Ayat pertama dulu. Coba kita lihat, saya akan sedikit eksposisikan beberapa ayat ini kepada Anda. Ayat 35 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Jadi Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, dikatakan, mari kita bertolak ke seberang. Mari kita nyebrang danau, nyebrang laut. Kita ke ujung sana bersama-sama. Jadi siapakah yang berinisiatif? Yesus. Siapakah yang sengaja membawa mereka ke tempat yang baru? Yesus. Siapakah yang membawa mereka masuk ke tengah danau, lalu di tengah-tengah danau mereka mengalami angin ribut? Jawabannya adalah Yesus. Apakah Yesus jahat? Apakah Yesus sengaja mau bikin masalah? Saya rasa nggak begitu. Kenapa Yesus berinisiatif membawa mereka mengalami angin ribut di tengah-tengah danau waktu mereka berperahu sama-sama? Sebab Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Kalau nggak begitu, orang nggak butuh Tuhan. Ini murid-murid itu nelayan yang hebat. Mereka pelaut yang luar biasa. Mereka penjala ikan sebelum dipanggil jadi penjala manusia. Maka ke danau sudah menjadi hal yang biasa. Menangkap ikan sudah jadi hal yang biasa. Dan mereka nggak butuh Yesus kalau mereka bisa dengan kemampuannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau otak kita masih bisa, kalau pemahaman kita masih oke, kalau pengalaman kita cukup, kita nggak butuh sama Tuhan. Di mulut kita bilang butuh, tapi secara otak dan hati rasanya kita nggak butuh. Tapi kalau kita mengalami situasi yang kita nggak bisa atasi sendiri dengan kekuatan kita, disitulah sebetulnya kita menjadi butuh Tuhan. Bukan butuh nggak butuh, tapi butuh banget. Butuh betul, butuhnya nggak main-main. So, Tuhan sengaja membawa mereka mengalami masalah ini. Kalau saya tanya, apakah pandemik COVID-19 ini Tuhan tahu? Pasti Tuhan tahu. Terlepas dari isu konspirasi buatan China lah, buatan Amerika lah. Well, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tapi yang pasti apapun yang terjadi dalam sejarah kehidupan kita umat manusia, Tuhan mengatur semuanya. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan buat kita sebagai anak-anak Tuhan secara khusus, saya mau katakan apapun yang terjadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita orang percaya. Tuhan menuntun kita. Jalan hidup kita sudah Tuhan tentukan untuk kita jalani. Karena itu mari kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Jangan jalan sendirian. Mungkin Anda berkata, wah Pak ngomong sih gampang Pak, tapi saya baru kena pecat. Yang nggak dipecat gaji saya turun 20%, 50%. Saya dirumahkan dipecat sih enggak Pak, tapi nggak dapat gaji. Gimana ini, gimana itu, kebutuhan banyak, anak-anak butuh uang sekolah. Hutang, cicilan belum dibayar. Bagaimana? Well, ini masalah nyata, ini masalah yang real, ini bukan masalah yang halusinasi. Setiap kita punya masalah kita masing-masing. Saya pun sebagai hamba Tuhan ada masalahnya. Dulu sebelum pandemik biasa khotbah. 1 bulan bisa khotbah 2-30 kali, sekarang turun 90%. Setiap kita punya kebutuhan, setiap kita punya tanggung jawab. Ada hal-hal yang kita nggak mengerti kenapa ini semua terjadi. Namun satu hal yang harus kita percaya, Allah menuntun kita ke dalam semuanya ini.
Allah membawa kita mengalami ini semua. Dan Dia nggak tinggalkan kita. Di tengah-tengah situasi pandemik dan segala dampaknya di belakang itu semua, Tuhan kita tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, tetaplah percaya, katakan di hati kita masing-masing, Tuhan beserta. Tuhan beserta. Kita nggak sendirian, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Coba ibu-ibu bilang sama bapaknya, Pah, jangan takut, kita punya Tuhan. Mungkin papa lagi galau tuh. Bilang, Pah, kita punya Tuhan bersama dengan kita. Terus sebaliknya, papa ngomong sama mama, Mah, jangan galau, Tuhan ada bersama dengan kita. Coba anak-anak ngomong sama orang tuanya, Papa, Mama, jangan takut, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bilang sama anak-anak yang kuliahnya, yang sekolahnya, belajar online, jangan takut, masa depanmu Tuhan jamin. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan ya. Jadi ini adalah ayat yang cukup menghibur. Bukan cuma angin ribut yang dialami, namun memang Tuhan sengaja membawa ke sana. Kalau Tuhan sengaja, artinya Tuhan tetap pegang kendali dalam segala sesuatu. Oke? Nah, ayat yang selanjutnya kita lihat. Ayat 37 kita lompat. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. This is the problem. Ini masalah yang sangat nyata. Yaitu ada taufan mengamuk, ombak tinggi masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus kemana tuh? Di manakah Yesus? Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Well, ini hal yang sangat paradoks, ini hal yang sangat unik. Ketika murid-murid mengalami angin taufan, ombak begitu tinggi, air laut masuk ke dalam perahu makin banyak dan berpotensi untuk tenggelam, Yesus yang membawa mereka, yang sengaja membawa mereka ke tengah-tengah danau. Lalu ketemu taufan di tengah-tengah danau, dia malah tidur. Dia malah tidur. Apakah Tuhan cuek? No, Tuhan gak cuek. Tapi memang ada masanya Bapak Ibu sekalian di mana Tuhan membiarkan. Tuhan sengaja membiarkan kita seolah-olah sendirian. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang mau didewasakan, perhatikan apa yang saya katakan ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak selalu bisa kita rasakan keberadaannya. Kita nggak bisa selalu lihat Tuhan dengan mata kita, dengar Tuhan dengan telinga kita, bahkan rasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemik ini, orang sering bertanya, di mana sih Tuhan? Kemanakah Tuhan? Kuasa mujizatnya mana? Kok belum menolong aku sampai hari ini? Keuanganku sudah makin parah. Kerjaanku nggak ada harapan. Masa depanku kayaknya kelabu gelap. Aku bingung, aku pusing, aku tertekan, aku stres, aku down. Aku nggak tahu mesti gimana lagi. Where is God? Di manakah Tuhan? Jawabannya, Tuhan tidur. Tuhan Yesus lagi tidur. Lalu kita ngapain dong kalau Tuhan tidur? Do the job. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Sebelum Tuhan ambil bagian Tuhan, tugas kita lakukan bagian kita. Karena Tuhan gak akan tolong orang yang malas, gak akan bantu orang yang tidak bertanggung jawab, gak akan lakukan apa-apa bagi orang yang gak mau tolong dirinya sendiri. Maka bayangan saya ketika murid-murid perahunya dihantam angin taufan, lalu ombak begitu besar masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mereka mulai penuh dengan air, maka tugas mereka adalah ngambilin air tuh, serokin air masuk keluar. Air yang masuk ke dalam perahu mereka serokin keluar. Mereka ambil gayung mungkin, ambil ember mungkin, ambil tempayan atau apapun, mereka ambil air yang masuk ke perahu, lalu mereka buang keluar. Tujuannya apa? Supaya perahu mereka nggak tenggelam. Itu bagian yang harus dilakukan. Jangan mentang-mentang ada Yesus cuek aja lah, dia tidur kita ikut tidur. No,
Jadi orang percaya bukan berarti kita jadi cuek. Kita jadi nggak bertanggung jawab. Semuanya kita serahkan sama Tuhan lalu kita ongkang-ongkang kaki santai saja. Ini salah betul Bapak Ibu sekalian. Ini sangat salah. Justru kita ikut Tuhan, kita harus lebih dewasa, lebih matang dan bertanggung jawab. We have to do what we have to do. Kita kudu lakukan apa yang kita harus lakukan. Bagian Tuhan, terserah Tuhan. Mau gimana caranya, kapan dia bekerja, terserah Tuhan. Tapi tugas kita pertahankan perahu kita supaya air nggak tambah banyak sehingga ujung-ujungnya bisa tenggelam. Hari-hari ini kalau Tuhan belum tolong kita dengan keuangan kita, mungkin perusahaan kita belum bisa kembalikan gaji kita seperti semula, bonus belum turun seperti yang dijanjikan, dan segala macam. Ada banyak masalah keuangan misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan apa yang dapat kita lakukan. Mungkin kita bisa masak, cobalah untuk masak. Mungkin kita bisa jualan online, cobalah jualan untuk online. Mungkin kita bisa jadi makelar. Ya udah, makelarin aja apa yang dapat kita lakukan. Pokoknya kita nggak boleh malas. Masa-masa pandemik ini Bapak Ibu, Tuhan melatih kita untuk lebih kreatif. Ingat loh, bukan cuma kita, semua orang juga ngalami. Siapa yang bisa berpikir dan bertindak dengan kreatif, dia akan bisa melewati zaman yang sulit ini. Tapi orang yang hanya menyesali keadaannya, menyesali nasibnya, menyalahi Tuhan, menyalahi takdirnya, nyalahin bosnya, nyalahin orang tuanya, nyalahin keadaannya, maka dia akan dilindas oleh zaman yang sulit ini. Ada orang bisa lihat kesempatan dalam kesempitan, ada orang lihat kesempitan dalam kesempatan. Mari kita jadi orang yang bisa melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan, peluang di balik tantangan hidup ini. Memang semua juga ada masalah masing-masing, tapi mari kita lakukan bagian kita. Sebelum Tuhan lakukan bagian Tuhan, bagian kita bertanggung jawab dengan perahu kehidupan kita masing-masing. Dengan perahu keluarga kita masing-masing. Dengan perahu dapur dan kebutuhan harian kita masing-masing. Saya percaya Tuhan akan tolong orang yang mau menolong dirinya dan keluarganya. Ketika kita mulai bertanggung jawab, lakukan bagian kita, tinggal tunggu. Tuhan pasti akan lakukan bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan tidur bukan berarti Tuhan cuek. Ketika Tuhan tidur, Dia memberikan kesempatan buat kita. Buat saya dan buat saudara, Bapak Ibu sekalian, to do the job. Lakukan bagian yang dapat kita lakukan. Tunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Sampai Tuhan nanti akan muncul dan menolong kita. Yesus tidur di sebuah buritan, di sebuah tilam. Nyenyak sekali. Artinya Tuhan gak khawatir, kita yang khawatir. Tuhan gak takut, kita yang takut. Ayat 38 lanjutkan. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini mereka langsung udah gak tahan bangunin Yesus. Tuhan, bangun, tidur mulu, bangun Tuhan. Angin taufan begitu besar, ombak begitu tinggi, perahu kita kemasukan air, kita udah give up. Kita bisa binasa. Ngomong sama Tuhan, kita binasa. Seolah-olah mereka Tuhannya pemegang kehidupan. Seolah-olah mereka berkuasa atas hidup dan mati. Sehingga mereka berkata, Tuhan, kita binasa. Tuhan langsung memicingkan mata dalam hati. Mungkin Tuhan ngomong, kagak tahu nih orang ya. Hidup mati ada dalam kuasa tanganku. Kalau aku bilang hidup, hidup. Kalau aku bilang mati, mati. Tapi kadang-kadang kita mau jadi Tuhan buat hidup kita. Kita bilang matilah, hancurlah, sial bener, gagal total, binasa. Kita seolah-olah jadi Tuhan, bisa menentukan ini akan hidup, ini akan mati. Mereka datang sama Tuhan dengan ketakutan. Dan karena ketakutannya, maka yang keluar adalah kata-kata sia-sia. Yang keluar adalah kata-kata kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita takut, dikuasai oleh rasa takut yang tidak normal, rasa takut yang kelewat batas,
nanti pikiran, perasaan, perkataan kita akan selaras dengan rasa takut itu. Kita bisa menciptakan kebinasaan buat diri kita, bahkan sebelum kita binasa. Kita masih hidup hari ini, tapi kalau kita lagi down banget, kita mungkin ngomongnya, matilah saya, padahal masih hidup. Hancurlah saya, padahal masih kuat. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang negatif. Karena apa? Karena walaupun Yesus kita kenal, dan Yesus ada bersama dengan kita, namun kita nggak sungguh-sungguh mengenal Dia. Di tengah pandemik ini Bapak Ibu, satu hal yang pasti, Tuhan ingin menyatakan siapa Dia kepada kita lebih daripada sebelumnya. Kita akan bisa mengenal Tuhan dalam satu pengenalan yang sangat berbeda. Karena Tuhan akan menyatakan siapa dirinya kepada kita seperti yang belum pernah Dia nyatakan buat kita. Percayalah bahwa Allah kita tetap berkuasa. Dan kalau Yesus tidur, bukan berarti Dia lepas kendali, tapi Dia justru sedang melatih kita. Melatih untuk kita tetap percaya, melatih kita untuk mengenal siapa Tuhan kita dan seperti apa kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Pandemik ini memang banyak hal yang sulit, tapi saya juga banyak menemukan kesaksian kok. Ada orang-orang yang mendapatkan penghasilan baru, sekalipun kantornya sudah mungkin memberhentikan dia, atau merumahkan dia tanpa gaji, atau memotong gaji dengan sangat drastis. Yang saya temukan beberapa teman, mulailah mereka mencoba untuk jualan makanan. Ada yang jual bakpao, ada yang jual bakcang, ada yang jual dendeng, ada yang jual salad, ada yang jual kue, ada yang jual empek-empek, banyak macam, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang dulu mereka nggak pernah bayangkan. Ini bisa menghasilkan sesuatu. Sekarang mereka temukan, wow, rupanya ada sumber income lain selain yang kita andalkan dari gaji bulanan kita. Orang kalau mau berpikir lebih kreatif dan mau bekerja lebih giat, pasti akan ketemu jalannya. Memang mungkin gagal, tapi kan if there is a will, there is a way. Kalau ada kehendak, ada kerinduan, ada tekad, pasti akhirnya akan ketemu jalan. Selalu ketemu jalan keluar yang terbaik. Saya sudah lihat beberapa teman demikian. Mereka bisa melanjutkan kehidupan, move on, jalan terus dengan cara yang lain. Selalu ada hal-hal baru yang sanggup Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Makanya jangan give up, jangan menyesali keadaan, menyesali nasib. Lebih baik kita memperkatakan yang positif sambil terus berusaha. Kalau Yesus belum bangun, ya sudah, kita survive, kita bertahan. Air masuk, keluarin lagi. Air masuk, keluarin lagi. Ada tagihan, bayar. Ada kebutuhan, beli. Selama kita masih ada, ya gunakan dengan baik. Nanti pada waktunya, Yesus pasti akan bangun. Pasti Dia akan bangun. Kalau badai nggak stop dan ombak nggak kunjung reda, air terus masuk kita keluarin, air terus masuk kita keluarin. Demikian terus kita lakukan hari demi hari secara rutin. Kita akan temukan blessing in disguise. Ada berkat Allah yang tersembunyi di balik setiap kesibukan kita. Kemudian ayat yang ke-26 saya lanjutkan. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. That's the point. Itu intinya. Kenapa sih kamu takut? Kalau kamu takut berarti kamu nggak percaya. Bayangin ya. Mereka satu kapal dengan Yesus, tapi mereka nggak percaya. Maka bukan orang yang satu kapal dengan Yesus yang punya iman. Bukan orang yang satu gereja dengan Yesus yang punya iman. Bukan orang yang satu agama dengan Yesus yang punya iman. Tetapi mereka yang mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka lah yang punya iman. Bukan agama kita, bukan gereja kita. Sekarang gereja ditutup. Orang nggak bisa ibadah on-site, masih banyak yang online. Apakah Tuhan nggak hadir? Justru ini menjadi momen buat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Ini kesempatan Bapak Ibu buat setiap kita di tengah-tengah badai, pandemik, dan ombak virus di mana-mana. Tuhan bilang jangan takut, tetap percaya. Tentu lakukan prosedur kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu adalah seperti kita serokin air yang masuk keluar. Mempertahankan perahu kehidupan kita tetap stabil dan gak tenggelam.
Nanti bagian Tuhan menyelesaikan virus dan kasih antivirusnya buat kita. Kalaupun belum ada antivirusnya, bagian Tuhan adalah menjaga tubuh kita, imunitasnya tetap stabil dan tubuh kita tetap fit dan prima, sehingga kita bisa tetap melanjutkan kehidupan kita. Amin. So, Yesus berkata, kenapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kalau hari ini kita takut, Tuhan juga sama ngomongnya. Di tengah pandemi, kenapa kamu takut? Kalau kamu takut, kamu kurang percaya. Apakah kamu pikir aku nggak bisa berkata, diam dan tenanglah? Lalu selesai pandemik ini? Bisa. Tapi kalau dia belum melakukan, Tuhan lagi tidur. Nggak apa-apa. Prinsipnya gini, lebih baik Tuhan tidur, tapi ada bersama dengan kita di tengah-tengah badai dan ombak. Daripada nggak ada badai, nggak ada ombak, tapi Tuhan di pantai, nggak bersama-sama dengan kita. Nangkap maksud saya ya? Lebih baik kita alami badai dan ombak, namun ada Yesus bersama dengan kita, sekalipun dia tidur, daripada di tengah danau kehidupan kita nggak ada ombak, nggak ada badai, namun Tuhan nggak ada bersama dengan kita di perahu kita, Tuhan di pantai, di ujung sana. Selama Tuhan ada bersama dengan kita, Dialah sumber kekuatan buat kita. Ayat 26 lanjutkan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dengan sekali berkata, bum! Diam! Tenanglah! Kalau ini Yesus betul yang ngomong, maka badai akan diam. Ombak akan tenang. Selama Tuhan belum ngomong, kita mesti ngomong di hati kita masing-masing. Ketakutan, kekhawatiran, ragu, bimbang, cemas, galau, gundah gulana, berkatalah setiap kita ke hati kita masing-masing, diam, tenanglah, ada Yesus bersama-sama dengan kita. Tapi dia tidur, enggak apa-apa. Kalaupun kita tenggelam, pun akan tenggelam bersama-sama dengan Yesus. Tapi kan enggak mungkin Tuhan akan buat tenggelam. Amin. Dia akan bangun tepat pada waktunya dan menyelesaikan badai, taufan, dan ombak yang menggelora tepat pada waktunya. Hari ini, kuatkan iman kita kembali. Jangan takut, percaya saja. Dia ada bersama dengan kita. Lalui kehidupan dalam perahu kita masing-masing. Sekalipun ada ombak yang tinggi, taufan yang besar, tapi kita percaya ada Yesus bersama dengan kita. Kalaupun belum selesai masalah yang kita alami, tetap kita percaya. Ngomong aja, Tuhan lagi tidur. Jangan ganggu, biarin aja. Dia paling tahu waktunya untuk bangun dan menghardik angin taufan dan badai dengan segala ombaknya itu. Tapi sebelum dia bangun, ya sudah, enjoy aja. Serokin air yang masuk keluar perahu supaya perahu kita nggak tenggelam. Itu bagian kita. Jaga perahu supaya nggak tenggelam, itu bagian kita. Redakan taufan dan ombak, itu bagian Tuhan. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam melalui sepanjang kehidupan kita hari ini, bahkan di sepanjang masa-masa pandemik secara khususnya. Biar Tuhan lakukan mujizat, beri kita kesehatan, kekuatan, penghiburan, kesatuan hati di antara keluarga, dan kita akan mengenal Tuhan secara spesifik lebih daripada yang sebelumnya. Dia akan nyatakan siapa dia buat kita, dan mujizatnya akan nyata buat kita tepat pada waktunya. Amin. Tundukkan kepala, kita doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat angin, taufan, dan badai yang datang di kehidupan kami. Lewat pandemi kah, lewat pekerjaan kah, di tengah-tengah keluarga kami, dalam keuangan, omset, profit, kesehatan, apapun juga. Tuhan, tugas kami adalah mempertahankan kehidupan, to survive life. Bagaimana kami bisa menjaga kehidupan, mempertahankan dengan semampu kami sebagai pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Karena hanya itu yang dapat kami lakukan. Tuhan tidak akan ambil bagian yang harus kami lakukan. Tugas kami adalah serokin air keluar supaya perahu kami nggak tenggelam. Dan tugas Tuhan adalah menghentikan taufan dan ombak. Kami nggak bisa hentikan taufan dan ombak, itu bagian Tuhan. Bagian kami adalah mengeluarkan air dari perahu kehidupan kami. Kami lakukan bagian kami, Tuhan lakukan bagian Tuhan.
Pada waktunya pasti Tuhan akan tolong kami. Ada satu mujizat yang Tuhan nyatakan buat kami. Dan kami akan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi setelah melewati taufan dan ombak ini. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah iman kami semua dimanapun kami berada. Kuatkanlah supaya kami bisa tetap kreatif dan aktif dan melanjutkan kehidupan dengan bertanggung jawab, sebab Tuhan akan menolong setiap anak-anaknya yang mau menolong dirinya sendiri. Mujizat Tuhan tersedia bagi setiap pribadi pemercaya yang hidup dengan iman dan bertanggung jawab. Berkati kami semua, kuatkan kami semua. Kami nantikan mujizat Tuhan tepat pada waktunya. Kami nantikan Tuhan bangun dari tidurmu untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya, kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami masih boleh menikmati ibadah walaupun dengan keadaan terbatas. Dengan online, kami tetap bersyukur dan terima kasih karena kami percaya Engkau tetap hadir dalam jemaat ini, dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kiranya untuk jemaat Tuhan yang kecil, yang tua, yang muda, yang berkeluarga. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Jauhkan pada yang jahat, sakit, penyakit, dan juga segala bentuk usaha. Tuhan berkati, pekerjaan Tuhan berkati. Yang studi Tuhan berkati, yang mencari pekerjaan juga Tuhan berkati. Yang masih kecil juga Tuhan berkati. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berdoa juga untuk gembala, majelis, para pengerja, guru sekolah minggu, youth, dan juga komisi-komisi yang lain. Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan di gereja ini dan di keluarga kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Berikan hikmat bijaksana untuk mengelola dan menjalankan negara ini. Para pembantu presiden, wakil rakyat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Khususnya anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan Tuhan. Di masa-masa ini, berikan mereka kemampuan, hikmat daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini. Dan biarlah sakit penyakit yang melanda bangsa ini, virus-virus yang melanda bangsa ini boleh dihalaukan Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi saat ini, dan biar ekonomi ini boleh pulih sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keamanan negara ini, kondisi negara ini, dan juga sebentar lagi akan pilkada Tuhan. Di tengah-tengah corona ini Tuhan pimpin seturut kehendak-Mu, biarlah terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami, doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat HK yang dikasihi dan yang telah dipilih Allah, kita akan mengakhiri ibadah online hari ini dengan satu keyakinan bahwa setiap langkah dalam hidup kita merupakan anugerah Allah. Mari jadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa di surga. Yang tuntun jalanku, gunung tau lembah dalam lindunganmu. Hanya kau kenal dan mengasihiku, janji yang tak berubah hidupku, ialah berkat. Setiap langkahku adalah anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidup.牵引我走这人生